Kedukaan adalah bentuk penderitaan emosional yang mendalam yang tidak dapat kita hindari. Sekarang atau nanti kita pasti akan mengalami. Entah itu karena kehilangan orang yang kita cintai, ataupun merasakan kedukaan yang dialami oleh orang yang kita cintai. Kedukaan kadang membuat kita menarik diri dan tidak mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Kedukaan adalah reaksi normal dari kehilangan yang umum dialami setiap manusia. Rasa duka yang dialami setiap individu tentu berbeda satu sama lain, dipengaruhi oleh bagaimana kehilangan itu terjadi. Kedukaan tidak selalu dipicu dengan berpulangnya seseorang, tapi bisa juga akibat perceraian, menurunnya kesehatan, kematian binatang peliharaan, kehilangan pertemanan, dan lain-lain. Penyebab kehilangan bersifat sangat pribadi, jadi tidak perlu malu menunjukkan perasaan, walaupun misalnya karena kehilangan kucing peliharaan atau karena harus pindah ke rumah baru. Kedukaan dapat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, cerminan seberapa besar dalam hubungan antar keduanya. Rasa sakit yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan fisik, membuat susah tidur dan makan, atau bahkan berpikir normal. Semakin besar rasa kehilangan, semakin besar pula derita emosional yang dirasakan. Setelah mengalami kehilangan, hidup seperti berbeda dengan sebelumnya. Sebelum kita bahas cara menghadapi kedukaan, ada baiknya kita mengenal dulu 5 tahap dari kedukaan yang dikembangkan oleh seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross. Tahap pertama, penolakan. Pada tahap ini kita umumnya berkata, ini tidak mungkin terjadi pada saya. Tahap kedua, kemarahan. Pada tahap ini kita umumnya berkata, mengapa ini terjadi pada saya? Tahap ketiga, negosiasi. Pada tahap ini kita umumnya berkata, jika ini memang terjadi, maka saya akan sebagai kompensasi positif terhadap rasa kehilangan yang begitu mendalam. Tahap keempat, depresi. Pada saat ini umumnya kita berkata, saya sangat kehilangan, saya tidak bisa berpikir tenang. Tahap kelima, menyetujui. Pada saat ini, umumnya kita tidak bisa selain menerima apa yang terjadi. Reaksi setiap individu berbeda-beda. Sebagian tidak melalui semua tahapan ini. Sebagian maju mundur pada tahap tertentu, sebagian kecil bahkan dapat mengatasi kedukaan tanpa melewati satu pun tahapan. Pada umumnya, apabila sudah sampai pada tahap kelima, yaitu menyetujui, inilah titik di mana seseorang mulai bangkit dari kehilangan. Dengan menyadari tahapan-tahapan tersebut, setidaknya dapat membantu kita melihat kemampuan diri untuk menghadapinya. Menghadapi kedukaan tidaklah mudah, namun bukannya tidak mungkin loh. Ini adalah 12 cara untuk menghadapi kedukaan. 1. Sadari gejala kesedihan. Ketika kita berduka, ada gejala emosional yang bisa menyebabkan kita merasa mual, lelah, menderita insomnia, merasa sakit, nyeri, atau bertambah menurunnya berat badan. Pada kasus yang berat, seseorang bahkan terganggu ingatannya dan meragukan keyakinan agamanya. Menyadari gejala ini dapat membuat kita tersadar untuk tidak membuatnya menjadi lebih berat. Kedua, biarkan diri berduka. Kadang begitu merasa kehilangannya, membuat kita langsung jatuh dan stres berat. Terimalah kenyataan, tidak ada satupun yang abadi di dunia ini. Dengan menyadari kenyataan, bisa membuat kita jatuh tidak terlalu dalam. Menangis dan tidur adalah salah satu cara mengurangi ketegangan dan memberi kelegaan setelah kita mengalami kesedihan yang berat. Ketiga, bersandar pada keluarga dan teman dekat. Walaupun mereka kadang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kehadiran keluarga dan teman dekat dapat meredakan kita yang kehilangan. Setidaknya, merasa bahwa kita masih memiliki mereka sebagai teman untuk melanjutkan hidup. Keempat, ikut dalam grup komunitas yang mendukung. Berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki masalah yang sama dapat saling menguatkan walaupun kita baru mengenalnya. Ini karena kita merasa bukan menjadi satu-satunya orang yang bersedih hati dan merekalah orang yang bisa merasakan kesedihan kita. Kelima, perkuat spiritualitas. Mengalami kedukaan mungkin merupakan saat yang tepat untuk lebih dekat dengan agama kita karena saat inilah iman kita diuji. Mendekatkan diri dengan agama juga memberi kita kesempatan untuk mendapatkan keheningan yang sangat berguna untuk pemulihan.
Komunitas agama tanpa kita sadari juga dapat menjadi penguat dan mengajak kita melakukan hal-hal yang positif, misalnya dengan melakukan bakti sosial. Keenam, konsultasi dengan psikolog. Psikolog adalah orang yang tepat untuk berkonsultasi karena merekalah yang mempelajari perilaku manusia. Dengan keahliannya, mereka tidak memberikan solusi secara langsung, melainkan mengarahkan pasiennya untuk mampu mengatasi masalahnya secara mandiri. Ketujuh, mengungkapkan perasaan. Bukan supaya orang lain tahu kita sedang berduka, tapi dengan mengungkapkan perasaan duka secara efektif dapat meringankan beban kita 50% loh. Kita juga dapat mengungkapkan perasaan dengan menyusun kenangan indah dengan orang yang kita kasihi sebelum dia pergi. Dengan demikian, perasaan sedih dapat tergantikan dengan kenangan yang indah. Kedelapan, tetap menjaga kesehatan fisik dan mental. Terpaku dalam kesedihan yang mendalam dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Untuk itu, usahakanlah agar kita tetap berolahraga secara teratur, menjaga pola makan, serta cobalah untuk berekreasi dan melupakan sejenak kesedihan kita. Kesembilan, teruslah jalani hidup, masih banyak hal positif yang dapat dilakukan. Ya, kehilangan bukan berarti akhir dari segala-segalanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita masih dapat memberikan hal positif kepada orang lain. Kita pun dapat bernegosiasi untuk melakukan sesuatu yang baik demi mengenang kepergian orang yang kita cintai. Kesepuluh, segera mencari bantuan jika depresi. Kadang semangat hidup kita menjadi sangat rendah karenanya. Pada saat ini, penting bagi kita untuk jangan berdiam diri di rumah, tapi mulailah mencari bantuan mengatasi depresi. Psikolog dan pemuka agama, bahkan ke psikiater pun dapat membantu kita dengan obat-obatan psikis, mungkin dapat menjadi orang yang tepat untuk mengatasi kondisi genting ini. Ke-11, mencegah pemicu kesedihan. Yang kita cintai dan sudah meninggalkan kita tentu tidak bisa kita lupakan. Banyak kenangan indah yang selalu bisa kita ingat. Kadang kita bisa tersenyum sendiri mengingat kenangan itu. Akan tetapi, ada benda-benda peninggalan ataupun tempat-tempat tertentu yang dapat membangkitkan kenangan sedih. Untuk itu, cobalah hindari tempat-tempat itu dan singkirkanlah benda-benda itu agar tidak membuat kita terpancing untuk mengalami kesedihan lagi sementara waktu. Ke-12, mulailah dengan kebiasaan baru. Tentunya kita sudah terbiasa hidup dengan orang yang telah pergi. Ketiadaannya membuat kita mengalami perubahan besar dalam kehidupan yang baru. Untuk itu, cobalah membuat kebiasaan baru. Selain berguna untuk kehidupan yang baru, juga mengurangi kenangan yang mungkin bisa membuat kita sedih. Penting untuk diketahui bahwa kita tidak dianjurkan untuk segera mengambil keputusan besar, misalnya keluar dari pekerjaan, menjual rumah. Carilah waktu untuk berpikir dengan tenang sebelum mengalami keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Bergegaslah, rapikan baju, sisirlah rambut, dan ikatlah tali sepatu. Hadapilah ke depan dan jangan menoleh ke belakang. Mulailah hidup baru dengan semangat baru. Karena banyak hal positif yang bisa kita lakukan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Silahkan komen, klik like jika suka atau dislike jika tidak suka video ini. Tekan subscribe supaya bisa menonton video positif kami lainnya. Salam!